Kita ke informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau yang dikenal dengan BPI Danantara. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut hadir dalam acara ini. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Keduanya menuju lokasi peluncuran Danantara dengan menggunakan mobil golf bersama Presiden Prabowo Subianto. Setelah tiba di bagian tengah istana, SBY dan Jokowi turun dan disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran berdiri bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Wapres ke-11 Budiono, dan Wapres ke-13 Ma'ruf Amin. Mereka pun langsung menyalami Prabowo, Jokowi, dan SBY. Selain para mantan presiden dan wakil presiden Indonesia, peluncuran Danantara juga dihadiri para menteri Kabinet Merah Putih dan juga utusan negara sahabat. Peluncuran Danantara menandakan era baru dalam pengelolaan investasi negara. Danantara juga merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan Astacita, yakni visi besar untuk membawa perekonomian Indonesia ke level yang lebih tinggi melalui investasi berkelanjutan dan inklusif. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Momen peluncuran Danantara merupakan momen penting bagi Presiden Prabowo. Danantara diharapkan bisa menarik investasi asing dan domestik. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menyebut Badan Pengelola Investasi PT Daya Anagata Nusantara dapat diaudit oleh siapapun, pemirsa. Sebab hasil investasi Danantara diklaim diperuntukkan anak cucu Indonesia. Dan menurut Presiden, Danantara harus dikelola dengan transparan. Masyarakat pun diminta mengawasi Danantara. Danantara Indonesia untuk itu harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan sangat hati-hati, dengan sangat transparan, dengan saling mengawasi. Harus bisa diaudit setiap saat oleh siapapun, karena ini sekali lagi adalah milik anak dan cucu kita, milik generasi penerus bangsa Indonesia. Saya yakin dan percaya Indonesia akan terus melangkah maju, lebih kuat dan lebih bersatu dari sebelumnya. Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, teguh dalam tekad, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. Saudara-saudara sekalian, percayalah, Indonesia akan capai cita-citanya. Kita akan menjadi negara maju, negara makmur, negara terhormat. Dalam peluncuran Danantara, Presiden Prabowo Subianto mengatakan dana hasil efisiensi anggaran sebesar lebih dari 300 triliun rupiah atau setara dengan 20 miliar dolar akan dialokasikan proyek nasional. Anggaran tersebut disimpan dalam bentuk tabungan negara, pemirsa. Oleh tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Presiden menyebut 300 triliun rupiah anggaran hasil efisiensi akan digunakan untuk pengembangan 20 proyek nasional, khususnya proyek industrialisasi dan hilirisasi. Proyek-proyek tersebut diharapkan berdampak tinggi dalam mendukung kemakmuran bangsa. Ya, Presiden bertekad Indonesia tidak lagi akan menjual sumber daya alam dengan murah dan tidak akan lagi menjadi sumber bahan mentah bagi bangsa-bangsa lain. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia, diinvestasikan
dalam 20 atau lebih proyek-proyek nasional sebagai bagian dari industrialisasi kita dan hilirisasi kita. Proyek-proyek yang berdampak tinggi yang akan menciptakan nilai tambah yang signifikan untuk bangsa kita, menciptakan manfaat nyata, lapangan kerja yang bermutu, dan kemakmuran yang berjangka panjang bagi masyarakat Indonesia. Kita tidak mau lagi menjual sumber alam kita murah. Kita tidak mau jadi sumber raw material bagi bangsa lain. Dengan diluncurkannya Danantara, badan ini pemirsa menjadi salah satu dari 10 badan yang mengelola aset kekayaan dengan jumlah terbesar di dunia. Dikutip dari Sovereign Wealth Fund Institute, badan dana pensiun yang dikelola pemerintah Norwegia menjadi badan dengan aset jumlah terbesar di dunia, yakni 1,74 triliun dolar. Disusul 2 badan milik Cina, yakni CIC dan SAFE dengan aset masing-masing 1,33 triliun dan 1,09 triliun dolar. Posisi 5 dan 4 yakni Badan Pengelola Aset Abu Dhabi dan Kuwait. Kemudian di posisi ke-6 ada Badan Pengelola Aset Arab Saudi dengan total 925 miliar dolar. Di posisi 7 ditempati Danantara yang akan mengelola total aset 900 miliar dolar. 3 tempat lainnya dikuasai Singapura, Qatar, dan Hong Kong. Seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari 900 miliar dolar Amerika, Danantara Indonesia akan menjadi salah satu dana kekayaan atau sovereign wealth fund negara terbesar di dunia. Sementara itu, Wasekjen DPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia menyebut Danantara bisa sejajar dengan perusahaan dunia. Dan BUMN itu kan diserahkan kepada Kemenkyu. Tapi mungkin ini kan kita juga badannya masih baru, Bang David, dan kita melihat nawanya itu adalah semangatnya adalah bagaimana investasi ataupun bagaimana dividen yang ada ini bukan langsung melulu ke negara, tapi kita investasikan kepada proyek strategis nasional yang sejalan dengan cita-citanya Pak Prabowo. Dan tentunya kita melihat bagaimana hari ini untuk memulai Danantara ini Pak Presiden melakukan efisiensi anggaran sebesar mungkin 300-an triliun ini untuk memulai dan menginvestasikan di PSN ataupun di program-program hilirisasi yang akan dikelola dan oleh Danantara. Dan ini menjadi salah satu cikal bakal bagaimana kita berdiri sama tegak, misalkan dengan BUMN-BUMN super holding lainnya di Singapura, di Malaysia, dan sebagainya.